Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman ma'a santri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-67 ini ya, kita akan bahas halaman 71, An-Nu'rah al-Ilmiyah. An-Nu'rah itu artinya fanatisme ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. An-Nu'rah al-Ilmiyah. Fanatisme ilmiah. Nu'rah ini cinta berlebih intinya. Bisa kalau an-nu'rah ad-diniyah berarti fanatisme agama, nu'rah al-watoniyah berarti fanatisme terhadap bangsa, nasionalisme chauvinistik. Nah ini an-nu'rah al-ilmiyah, fanatik pada ilmu. Tapi nanti dalam pengertian yang negatif ya. Tansya'u an-nu'ratu al-ilmiyatu. Fanatisme ilmiah itu muncul asasan pada dasarnya min isti'mali manhajin au tariqin au adatin tukhalifu tamaman maudu'al bahthi. Fanatisme ilmiah pada dasarnya muncul dari penggunaan metode, cara, atau kebiasaan yang bertolak belakang sama sekali dengan objek penelitian. Ini Hanafi sayangnya memang tidak mendefinisikan nu'rah ilmiah itu apa gitu. Jadi udah langsung aja. Makanya tempo hari saya mengartikannya kan chauvinis, kesombongan chauvinistik ya. Nanti di sini juga Hanafi tidak menjelaskan. Jadi ini salah satu catatan saya untuk Hanafi juga, bahwa di sini Hanafi kayak jargon aja gitu. Kemarin sudah disebutkan bahwa nu'rah ilmiah itu nanti muncul pada orang-orang orientalis. Nah ini kata dia, kenapa fanatisme ilmiah itu muncul? Karena mereka menggunakan metode yang bertolak belakang atau berbeda minimal dari objek penelitian. Kemarin sudah kita bahas ya. Li'annaha, karena nu'rah ilmiah atau fanatisme ilmiah itu madiyatun, materialis, tarmi ila dirasatil fikri antorikil hawadith at-tarikhiyah, yang mengarah pada kajian pemikiran dari jalur kejadian-kejadian sejarah, awil waqa'i al-ijtimaiyah, atau peristiwa-peristiwa sosiologis, au tarji'uhu, atau mengembalikan pemikiran ilal ibda asyahsi, kepada kreasi pribadi, awil asar al-khariji, atau kepada pengaruh luar. Kata kuncinya di sini nu'rah ilmiah adalah materialis. Nanti Hanafi di sini yang disebut adalah tentang ilmu ya. Nu'rah ilmiahnya itu, ilmiahnya kan biasanya kalau kita mengarah ke Eropa yang disebut dengan sains itu biasanya adalah ilmu eksakta, matematika, IPA gitu. Tapi di sini ilmiahnya adalah justru ilmu sosial humaniora, sejarah, sosiologi ya. Kemudian al-ibda asyahsi nanti psikologi dan seterusnya. Itu ini catatan kedua sebenarnya buat saya. Ini Hanafi ngomong tidak dijelaskan nu'rah ilmiah seperti apa, tapi kemudian udah langsung saja apa yang dilakukan oleh orang yang katanya mengalami fanatisme ilmiah itu menggunakan metode yang cenderungnya materialistik. Pemikiran itu dilihat
sisi sejarahnya seperti apa, sisi sosiologisnya seperti apa. Kalau nanti dikaitkan dengan Islam, taruhlah misalnya kemarin kita ngomong hadis dan seterusnya ya, itu yang dilihat adalah historisitas hadis itu seperti apa, faktor sosiologis munculnya ayat tertentu seperti apa. Nah, pada taraf tertentu, orang-orang yang disebut nu'rah ilmiah ini melihat bahwa gagasan sampai ke wahyu sekalipun itu adalah ibda syahsyi, kreasi diri. Jadi bukan wahyu dianggapnya, tapi ya pikiran Nabi Muhammad, Al-Quran itu. Nah, atau Al-Athar Al-Khariji ketika mengatakan sesuatu, Al-Quran menyatakan sesuatu atau juga hadis, maka yang dilihat ini terpengaruh apa ini gitu. Nah, ini Hanafi melihat ini nanti di sini akan diurai oleh dia bahwa ini nggak fair, nggak pas, nggak sesuai dengan objek. Wa hadza munaqidun tamaman li tabi'ati maudu'il bahti. Hal itu bertolak belakang sama sekali dengan tabiat objek penelitian. Bi'atibarihi dhahiratun nasya'at min masdarin qabli wa huwal wahyi. Yang mana objek penelitian di sini adalah fenomena yang muncul dari sumber a priori, yaitu bukan kolbi, ternyata kobli, sumber yang sudah ada sebelumnya, a priori, yaitu wahyu, suatu yang sudah ada sebelumnya pengandaiannya. Wa ba'du, dan selanjutnya tahawwala nususuhu ila ma'anin, kemudian wahyu itu teks-teks wahyu itu berubah menjadi makna, wal ma'ani ila abniyah nadoriyah, dan makna-maknanya berubah menjadi struktur teoritis. Nah, ini Hanafi bilang begini tadi ya, na'roh ilmiah itu kecenderungannya adalah materialistik, melihat pemikiran dari sisi historisnya, dari sisi sosiologisnya, atau dari sisi psikologisnya. Nah, di sisi lain yang dikaji di dalam tradisi pembaruan, khususnya di kajian keislaman, itu kan diyakini wahyu sumbernya, ya, dimana nanti wahyu itu berubah menjadi teks menjadi makna, makna kemudian menjadi teori. Nah, historisitas wahyu sebenarnya ada asbabun nuzul juga ya, di Islam kan ada asbabun nuzul. Hanafi nanti dia merekomendasikan adanya kajian asbabun nuzul, asbabul wurud. Tapi di sini dia melihat kalau semuanya kalau tidak memahami dan nauin lah orang Betawinya ya, ngertiin bahwa orang Islam itu menganggap Al-Quran itu wahyu, ini problem loh nanti, gitu. Maksudnya begitu. Mungkin untuk ditolak itu tinggi. Nah, ini selanjutnya, kalau yang awal tadi saya dua kalimat yang pertama itu banyak catatan-catatan lah ya, seperti tadi tentang definisinya tidak jelas, kemudian dia mengatakan nakrohnya itu, yang nakrohnya di mana, fanatiknya, mau tidak mau kita harus ngulik nih, kalau yang disasar adalah orang-orang orientalis yang mana juga, gitu. Jadi ini Hanafi banyak jargon di sini. Nah, tapi kalimat yang selanjutnya ini menarik. Fawasfud dhahirah al-fikriyah, deskripsi fenomena pemikiran, hiya muhawalatun lil uturi ala kaifiyati tahwilin nasi ila makna antori kiman hajin fit tafsiri wal fahmi. Deskripsi, ini metode Hanafi ya. Deskripsi fenomena pemikiran adalah upaya untuk menelusuri cara perubahan teks menjadi makna dengan metode penafsiran atau pemahaman. Nah, ini ya. Ini satu. Kemudian wa kaifiyati tahwilil makna ila nadoriyah antorikil bina al aqlilaha. Kemudian
menelusuri cara perubahan makna menjadi teori dengan strukturasi rasional atas teori itu. Ini ada saya baca dulu saja ya. Wa ba'da dzalika, selanjutnya tuqayyimu adh-dhahirata al-fikriyati biirja'iha ila masdarihal awal. Selanjutnya adalah menilai fenomena pemikiran dengan mengembalikannya pada sumbernya yang pertama, wa an-nas, yaitu teks. Kemudian wal hukmu alaiha, dan menentukan statusnya, bi anha ijabiyah, apakah dia itu positif, ay minan nas, yaitu eksistensinya dari teks, au salbiyah, ay minal kharij, atau posisinya itu negatif, yaitu eksistensinya berasal dari luar. Ini menarik menurut teman saya, metode Hanafi untuk melihat fenomena pemikiran. Jadi Hanafi mau mengkritik orang-orang orientalis, tapi kemudian dia menawarkan metode. Metodenya adalah apa tadi? Deskripsi ya. Deskripsi fenomena pemikiran. Oh, bentar. Ini adalah metode, jangan deskripsi dulu. Metode kajian fenomena pemikiran. Ini ada dua lapis ya. Yang pertama adalah ini ada dua ya. Ini ada dua. Saya pecah dulu. Yang pertama adalah deskriptif. Ya. Yang kedua adalah evaluatif. Deskripsi ya berarti. Deskripsi, ini evaluasi. Deskripsinya ada dua tahap juga. Yang pertama adalah penafsiran, tafsir. Ya. Tafsir atas pemikiran itu apa yang dilakukan? Yaitu mengubah, menafsirkan cara perubahan teks menjadi makna. Ya. Tafsir dari teks ke makna. Ya. Ini tafsir. Kemudian deskripsi yang kedua adalah strukturasi rasional ya, albina al-aqli ya. Strukturalisasi rasional. Ya, geraknya adalah meninjau perubahan dari makna, ini kan makna ya, dari makna ke teori. Ya. Minal makna ilan nadoriyah. Nanti selanjutnya adalah ini tahap 1 ya, tahap 2. Ini berarti 1A, ini 1B. Oke, ya. Evaluasinya juga ada 2 tahap. Yang pertama adalah irja'uha ila masdariyah, ya, mengembalikan pemikiran ya ke sumbernya. Ya, ini A ya. 2A berarti. 2B adalah al-hukmu 'alaiha bi annaha ijabiyah aw minan nasi aw salbiyah. Memutuskan, meninjau
positif atau negatif. Ya. Positif itu selaras dengan teks. Ya, pemikiran selaras dengan teks. Ya. Pemikiran selaras dengan sumber, maaf. Pemikiran selaras dengan sumber. Kalau yang negatif, pemikiran tidak selaras dengan sumber. Oke, ini nih. Ya. Metode kajian fenomena pemikiran. Ada dua, deskripsi dan evaluasi. Deskripsi itu ada tafsir dan strukturalisasi frasional. Tafsir itu dari teks ke makna. Jadi ada satu teks itu kemudian dicari maknanya apa dan berusaha untuk memahami. Kemudian dari makna itu ke teori, jadi ini diabstraksikan lebih lanjut. Ini dari yang tampak menjadi abstrak dan diabstraksi lebih lanjut. Tapi kemudian setelah diabstraksi, ini kemudian evaluasi itu dia pemikiran yang ada ini. Kalau misalnya kita meneliti misalnya Asy'ariyah, Syafi'iyah, itu kan pemikiran, nah pemikiran dikembalikan ke teksnya, ya, membalikan ke teksnya. Dalam ini Al-Quran ini apa nih acuannya? Nanti kemudian mungkin positif, mungkin negatif. Apakah ini selaras atau tidak? Misalnya itu. Ya, oke. Ini metode kajian fenomena pemikiran secara umum, ya, umum. Ya, secara umum. Tapi kemudian nih Hanafi ini belum ngomongin wahyu ya. Ini yang selanjutnya adalah yang jauh lebih praktis. Fa idza kanatidh dhahiratul fikriyatu ta'biran hadarian anil wahyi, apabila fenomena pemikiran itu adalah ungkapan peradaban tentang wahyu, fal manhaj alladzi yumkinu itba'uhu huwa manhajun du janibaini, maka metode yang mungkin untuk diikuti adalah metode yang punya dua sisi. Al-awwal, yang pertama, yutabi'u khurujadh dhahiratil fikriyati minan nasi, mengikuti keluarnya fenomena pemikiran dari teks. Wa hadza huwa al-wasfu adh-dhahiriyyu at-takwiniyyu alladzi yubayyinu an-nas'ata wa tatawwur. Ini adalah metode deskripsi formatif atas fenomena, ya, yang menjelaskan kemunculan dan perkembangan. Nanti saya gambar juga di sini. Wathani, yang kedua, yurji'u adh-dhahirata al-fikriyata, mengembalikan fenomena pemikiran ilan nasi min jadid, kepada teks secara baru, ya, mengembalikan pemikiran kepada teks kembali. Litasfiyati ma yumkinu ayyu allaqabihi, untuk membersihkan, mengklarifikasi atau membersihkan sesuatu yang mungkin dikaitkan padanya min atharin taqafiyatin ukhra, dari jejak-jejak kebudayaan lain, au min binaatin wa ahkamin bi'iyah, atau dari struktur dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari lingkungan. Wa hadza huwa al-wasfu adh-dhahiriyyu al-irtidadiyyu. Ini adalah deskripsi retrogatif atas fenomena. Oke, yang umum. Ini kalau Hanafi, kemudian bagaimana kalau pemikirannya adalah pemikiran yang basicnya wahyu, ya. Ini kalian udah nulis. Saya hapus ya. Metode kajian pemikiran yang berdasarkan wahyu, ya. Pemikiran wahyu. Ini dua juga. Metodenya satu. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi pengembangan yang jauh lebih konkret lah, ya, dan dikasih nama.
Ada dua. Ini ada dua. Yang pertama disebut dengan deskripsi. Wasfun lu gampangnya tapi deskripsi di sini jangan bayangkan hanya menjelaskan aja ya. Kalau biasanya kan deskripsi itu hanya permukaan, atau ini mendalam. Apa tadi? Al-wasfu ad-dhahiru at-taqwi. Deskripsi formatif. Deskripsi formasi fenomena, gitu aja lah. Fenomena. Atau deskripsi formatif atas fenomena. Ya. Yang kedua adalah deskripsi retrogatif. Deskripsi, berarti formatif aja ini. Formatif atas fenomena. Deskripsi retrogatif. Retrogratif, susah amat. Atas fenomena. Ngaji kitab kok ngini yo. Namanya juga filsafat. Kalau yang pertama yang dicari adalah formatif itu pembentukan. Ya, formasi itu pembentukan. Jadi waktu ada ini fenomena pemikiran berdasarkan wahyu ya. Berdasarkan wahyu. Ada pemikiran berdasarkan wahyu, misalnya ya fikih, ya ilmu kalam dan kawan-kawan, tasawuf sama. Yang pertama adalah deskripsi formatifnya, yaitu mengikuti bagaimana pemikiran itu keluar dari teks. Ya, meninjau adalah dari teks ke pemikiran, ya. Yang ditinjau kan pemikiran ya. Bagaimana pemikiran itu muncul dari teks, ya. Dari teks dikembalikan. Bagaimana pemikiran ini muncul dari teks, ya. Bagaimana pemikiran muncul dari teks. Karena satu teks bisa pemikirannya beragam loh, ya. Banyak lah di kajian fikih ya, misalnya misalnya yang batal wudhu itu loh, aula mastumun nisa. Nah, ya contohnya gitu kan, saya pernah kasih contoh. Aula mastumun nisa itu kemudian kata lamastumun nisa itu dari muncul 3 mazhab paling enggak kan. Lamasa itu kemudian diartikan mujarrad lamsah, hanya menyentuh saja batal, itu Syafi'i, ya kan? Ayatnya kan sama, contohnya au lamastum an-nisa. Nah ini lamasanya ini, lamasa artinya apa ini, ya kan? Ini paling tidak muncul 3 tadi. Kalau kita dari awal lah, kalau Hanafi itu tadi ya, yang paling jelas saja Syafi'i lah ya. Syafi'i itu mujarrad lams, bersentuh aja yang bukan mahram batal, ya. Tapi kalau kemudian Imam Maliki kan beda ya. Lamsun bi syahwatin, nyentuh tapi ada syahwat batal, itu Imam Maliki. Kalau enggak ada nafsu ya enggak, sentuhan itu enggak masalah, Maliki. Hanafi paling asik. Walaupun nyentuh nafsu sekalipun enggak batal, karena lamasa itu maksudnya adalah jamaah, jima, hubungan seksual. Kalau hubungan seksual baru batal. Ini Hanafi. Nah, satu ayat bisa, satu kata loh, bukan ayat loh. Satu kata minimal muncul 3 tafsiran. Nah, ini loh.
bagaimana pemikiran muncul dari teks ini piye kok iso ya gini. Nah, nanti contoh bagaimana ini diurai itu ada di bukunya bukunya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini nanti diurai nih. Kok bisa sih orang satu kata ini kemudian muncul 3 mazhab? Nah, ini bagaimana mereka menafsirkannya? Kemudian nanti dicari titik temunya atau gimana cara menafsirkannya. Nah, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, fenomena pemikiran itu dikembalikan kepada teks dan dilihat apakah mungkin ada unsur-unsur lainnya. Jadi ini meninjau ulang teks. Retrogatif itu artinya kembali. Kalau ini dari pemikiran ke teks sama lagi, meninjau ulang pemikiran, ya, mengembalikan pemikiran kepada sumbernya, mengembalikan pikiran ke sumbernya. Apakah murni atau tidak? Gitu aja. Untuk kemana-mana nih, ya. Ada faktor luar, ya, atau lingkungan. Kenapa muncul misalnya ya kayak tadi ya, tentang hukum anjing aja juga kan beragam kan. Ada yang kalau basah baru najis, ya kan. Ada yang kalau kita hanya kita kan karena Imam Syafi'i jadi ngikutnya Imam Syafi'i ya. Jadi sama anjing kan cenderungnya menajiskan gitu kan. Kan kalau ke Mesir ya, anjing itu banyak dan orang nyantai aja. Muslim coba di sini ya, ada Muslim miara anjing ribut gitu, ya. Ada di negara lain ya tadi, contohnya kayak di Mesir orang Muslim miara anjing biasa aja. Nah, itu kenapa kok ada unsur-unsur kayak ini? Ada unsur lingkungan kah? Ada unsur luar kah? Kayak gitu. Ya dilihat semuanya itu. Kayak misalnya melihat fenomena Asy'ariyah yang kemudian atau Syafi'i yang cenderungnya ngayun ya, moderat, itu kita lihat lagi ke sumbernya dan kemudian apakah dia murni di Al-Quran semacam itu, hadis semacam itu. Ini kan cenderungnya memang ini agak puritan ya, agak puritan. Agak puritan artinya kembali ke teks, kembali ke sumber. Bahasanya orang-orang apa namanya, orang puritan itu kan kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, sama juga itu. Sama. Tapi menariknya adalah dalam hal ini kaitan kita dengan tradisi jadi selalu terjaga. Ya, kelebihannya itu. Kelemahannya ya karena ini keyakinannya tinggi kepada teks wahyu dalam hal ini. Jadi kalau memang dasarnya dari wahyu ya harus konsekuen dong. Macam itu. Oke. Ini retrogratif. Ad-dhahira al-fikriyah, fenomena pemikiran idan dengan demikian misaliyatun, idealis. Masdaruha al-wahyu, sumbernya adalah wahyu. Wa asasuha al-aqlu, asasnya adalah akal. Wa qiwamuha al-waqi'u, dan basisnya realitas. Ini Hanafi menarik nih. Pemikiran itu, pemikiran Islam utamanya. Ini saya hapus ya. Ini kalau papan yang gede itu penuh ya. Saya kalau ngajar di kampus kan satu papan tulis itu penuh, acak-acak adul. Ini tadi pemikiran ini menarik. Yang namanya pemikiran Islam menurut Hanafi itu adalah anak dari 3 hal. Pemikiran Islam itu ada 3 hal. Jadi pemikiran Islam itu berasal dari 3 hal. Pertama adalah wahyu,
kedua adalah rasio akal, ketiga adalah realitas. Pemikiran Islam itu anak dari 3 orang tua ini, ya. Orang tuanya ada 3. Wahyu, akal, dan realitas. Wahyu gak bertambah ya, karena Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya, diyakini sebagai Nabi yang terakhir. Tapi akal manusia kan selalu ada kebaruan, realitas berubah terus. Artinya pemikiran Islam akan terus maju. Nah, ini menarik nih. Dia Hanafi bilang kembali ke asal. Tapi di sisi lain dia juga mengatakan bahwa pemikiran Islam itu ada faktor akalnya, ada faktor realitasnya. Jadi ini akan terus berkembang. Ya kalau kita di Indonesia ini mengikuti Imam Syafi'i, ya kita juga menyadari bahwa Imam Syafi'i pun pendapatnya ada 2 kan, qaul qadim dan qaul jadid. Nah itu kenapa semacam itu? Karena beliau dengan kecerdasannya, akal Imam Syafi'i berkaitan dengan wahyu ini ngait juga dengan realitas. Realitas di Baghdad beda dengan realitas di Mesir, ya. Teman-teman kalau misalnya balik ke kampung juga mungkin juga akan beda. Ya, ustadz di kampung dengan ustadz di Jakarta ini beda. Ya, makanya tadi saya ngajar kayak gini karena teman-teman mahasiswa rata-rata kan, jadi masih relevan. Bayangin kayak gini saya ngajarin ke ibu-ibu, masuk nggak? Tidur semua. Ngomong apa? Retrogatif, realitas, nggak jelas semua. Ya, itu tadi ya. Ini karena ya mencocoki realitasnya. Misalnya tentang hadis ya, hadis versi Imam Hanafi itu kan rasio nomor 1 loh. Ya. Kalau Imam Maliki kan hadis ahad pun oke, ya. Sementara Imam Hanafi itu hadis itu harus mutawatir baru bisa. Kalau masih ahad ya, hadis ahad kemudian bertolak belakang dengan akal sehat, tolak. Misalnya apa? Konon kalau ada lalat masuk ke minuman, celupin aja, gitu kan? Karena itu di sayapnya satunya adalah racun, satunya adalah penawar racun, antidotnya. Bener kan? Teliti lagi. Nah, itu model-model Imam Hanafi nggak kemudian ada hadis langsung ditelan, nggak. Tinjau ulang. Jadi rasio nomor. Kenapa kok bisa ada kecenderungan? Ya karena ini realitasnya beda. Imam Hanafi ada di Baghdad kan. Baghdad itu kan filsafat aja muncul dari Irak loh kan. Kemudian Mesopotamia, ini orang-orang pinter dari zaman sebelum Indonesia, enggak tahu Indonesia konon ada Atlantis ya, kita jangan ngomong Indonesia lah. Sebelum orang-orang tahu mandi dan seterusnya, ini orang-orang Irak itu udah hebat-hebat, artinya banyak orang pintar. Maka kemudian standarnya pakai rasionalitas tingkat tinggi. Nggak bisa, kata Nabi Muhammad nih nggak bisa, nggak cukup. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang tadi ya, yang awam dan seterusnya, ya realitasnya beda, akan beda lagi, gitu ya. Oke. Fannu'rah al-ilmiyah, fanatisme ilmiah, allati taqumu 'alaiha manahijul mustasyrikin, yang mendasari metode-metode orientalis, ta'ni dirasatad dhahirah al-fikriyah kadhahiratin madiyatin kholisatin. Berarti kajian fenomena pemikiran sebagai fenomena materialistis murni. Wa katarihin kholisin, pemikiran dipandang sebagai sejarah murni. Mukawanin min sahsiyatin wa angdimatin ijtimaiyatin, yang terbentuk dari tokoh-tokoh dan sistem sosial. Wa hawaditsata rekhiyatin mahdotin, dan terbentuk dari peristiwa-peristiwa sejarah saja.
yumkinu fahmuha yang mungkin dipahami bitahliliha ila awamila muhtalifatin dengan menganalisisnya dan mengembalikannya kepada faktor-faktor yang beragam, sia-siatan baik faktor politik, wa iktisodiyatan atau faktor ekonomi, wa istimaiyatan atau faktor sosiologi, tuhaddidu nas'ataha wa tabi'ataha yang mendefinisikan kemunculan dan tabiatnya. Nah ini walaupun belum definisi ya, tapi intinya yang disebut sebagai nu'roh ilmiah itu adalah basis bagi metode orientalis kata Hanafi. Ya. Jadi ini basisnya basis ya. Kita kan tempoh hari sudah ngomong basis struktur. Nah, ini kita ngomong memang bedanya pemikiran filsafat memang cenderungnya kan radikal. Radikal itu sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, kalau ada orientalis ya, orientalisme kan permukaan ya. Ini di bawahnya adalah metode ya. Nah, metode itu ada landasan pemikiran lah, landasan ideologis lah ya, ideologis. Nah, menurut Hanafi ini adalah nu'roh ilmiah. Nu'roh ilmiah itu adalah fanatisme ilmiah. Hanafi nggak menjelaskan nu'roh seperti yang tadi saya bilang, tapi paling tidak menganggap sesuatu yang tidak ilmiah nggak masuk semacam itu ya. Tapi kemudian standar ilmiahnya apa? Standar ilmiahnya adalah materialisme. Ya, di sini adalah materialisme. Ya. Kalau materialisme ya jangan harap ngomongin tentang wahyu, ngomongin Tuhan, ngomongin malaikat, apa itu? Itu bagi orang-orang materialis kan nggak penting itu. Nah, di sini yang ada adalah sejarah aja. Nabi Muhammad itu tokoh historis tidak, gitu ya? Ada tokoh-tokohnya, jelas nih, oh ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, ada Muawiyah, misalnya yang pemimpinnya ya. Wang dima istimaiyah, struktur sosialnya seperti apa? Ya, oh zaman sebelum Nabi Muhammad seperti apa di Mekah, di Madinah. Setelah Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul seperti apa, Madinah seperti apa, Jazirah Arab seperti apa, kayak gitu lah sistem sosialnya. Wahawadisa tarikhiyah, kejadian-kejadiannya seperti apa tadi ya, struktur sosial seperti itu, kemudian muncul apa setelah Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, kemudian diusir dan seterusnya gitu ya. Dan semua itu menurut orang-orang orientalis, satu fenomena itu ditinjau ini ya. Jadi dia nu'roh ilmiah itu nanti materialisme. Kemudian ini nanti semua itu ditinjau dari sisi sosiohistoris lah, sosiohistoris, ekonomi, kemudian psikologi dan seterusnya. Intinya ilmu-ilmu sosial humaniora. Ya. Tinjauan ilmu-ilmu sosial humaniora. Oke. Macam itu. Tuhawilu ibtidaan min hadhil awamil al-mutafarriqah. Metode itu pertama-tama berangkat dari fenomena-fenomena ini, faktor-faktor ini. Ya. Tarkibat dhahirati bidakwa tafsiriha, untuk membentuk fenomena dengan klaim menafsirkannya. Jadi kalau ada pemikiran Islam, misalnya apapun itu, bagi orang-orang orientalis yang dilihat adalah apa faktor sosiologis yang memunculkannya? Apa faktor ekonomi yang memunculkannya? Dan seterusnya. Ada buku 8 jilid, 9 jilid ya. Ismail, namanya siapa saya? Mahmud Ismail namanya.
Sosiologi al-fikri al-islami, sosiologi pemikiran Islam. Itu pemikiran Islam dari mulai Nabi Muhammad sampai akhir itu ditinjau secara sosiohistoris. Menarik. Tapi istilah-istilah istilah-istilah borjuis itu muncul semua. Menarik gitu. Nah, ini contoh bagaimana suatu fenomena pemikiran ditinjau dari beragam hal. Saya juga pernah melakukan ini waktu penelitian tentang muncul tahun berapa? 2001 itu kan ada 911 ya, bom pemboman WTC itu loh di Amerika. Nah itu kan kemudian wacana tentang fundamentalisme Islam kan jadi wacana publik. Nah saya nulis tuh. Nah metode yang saya lakukan ya kayak ini juga. Fenomena pemikiran, tapi apa sih faktor sejarahnya, faktor sosialnya apa, politiknya apa, ekonominya apa, semacam itu. Nah, nanti nih Hanafi bilang gini, wahakada tafkudu ad-dhahirah tabi'iha al-mithali. Kalau ini dikaji misalnya tadi ya, Imam Syafi'i yang tadi kita sebut ya, pakai cara soalnya itu menurut Hanafi, tafkudu ad-dhahirah tuh maka hilang dari fenomena itu tabiat idealnya. Watangkotiu an asliha minal wahyi, terputus asal usulnya dari wahyu, wa an asasiha fil fikri wal waqi, dan terputus pula asasnya dari pemikiran dan realitas. Wa tusbihu dhahiratan madiyatan khalisatan, dan menjadi fenomena materialis murni, laha asluha fit tarikh, yang berasal dari sejarah, alladzi a'toha asasuha, yang memberi dia asas, wa fil mujtama alladzi a'toha tabi'ataha, dan berasal dari masyarakat yang memberinya tabiat. Ya, orientalis melihat pemikiran itu dari sisi sosial humaniora tadi. Dia faktor sejarahnya apa, ekonominya apa. Nah menurut Hanafi dengan demikian pemikiran itu kehilangan asal usulnya. Jadi ada pemikiran ya pemikiran. Ini kan sebenarnya kalau menurut Hanafi asalnya tadi ya dari wahyu ya, dari akal dan realitas. Ini kan versi Hanafi ya. Versi Hanafi. Tapi kalau versi orientalis ya. Duh, ini enggak nyata lagi. Mana tadi penghapusnya? Versi orientalis pemikiran Islam itu sumbernya adalah ya. Sumbernya adalah dua utamanya. Dari sejarah dan sosial. Ya, sebenarnya sejarah kan masuk semuanya ya. Apa faktor sosiohistoris yang memunculkan pemikiran Islam ini? Nah, bagi Hanafi, oke lah, ini realitas mungkin masih muncul ya. Tapi akal kan ada kecerdasan juga di situ ya. Kalau di sini nih, apalagi kalau hanya sosial saja, itu kan seolah-olah manusia sebagai agent itu tidak begitu muncul. Ya, wahyu apalagi hilang betul. Gak ada. Ini Hanafi bilang gitu. Ini versi orientalis dan ini versi Hanafi. Jadi versi Hanafi, pemikiran Islam itu sumbernya wahyu, akal, realitas. Sementara versi orientalis, sejarah dan sosial. Wa yarji'u hadzal khata'u nisbiyan. Kekeliruan ini menurut Hanafi ini keliru. Ini ngomong-ngomong klaim-klaim aja. Bagi Hanafi ini yang benar. Ya, ini salah. Ya. Oke. Menurut Hanafi ini keliru kan, apa referensinya? Anna jami'al mustasrikin au jallahum, karena semua
orientalis atau minimal mayoritas orientalis min ahlil kitab, dari orang-orang Kristen atau orang Yahudi, ya. Yungkirunal wahyal islamiyah, yang memungkiri, menafikan keberadaan wahyu Islam. Wa minal mustahili binisbah ilaihim, menurut kaum orientalis mustahil irja'ud dhawahir al-fikriyah, mengembalikan fenomena pemikiran allatiyat rusunaha, yang mereka pelajari, ila usuliha, kepada asal usul pemikiran itu, fil kitab was sunnati, di alkitab dan sunnah, an i'tiqadin au an ta'awudin, baik atas dasar keyakinan atau atas dasar kebiasaan. Bagi Hanafi ini keliru. Kenapa kok orang orientalis enggan memasukkan ini nih, ya, wahyu dalam meninjau pemikiran Islam? Ya karena menurut Hanafi mayoritas orientalis orang Yahudi dan Kristiani. Dan orang Yahudi dan Kristiani itu kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, ya. Jadi gini loh, kita umat Islam itu kan meyakini nabi-nabinya orang-orang Yahudi dan juga mempercayai Yesus juga kan, kita percaya semua. Nah, orang-orang Kristiani itu ke atas dipercaya oleh mereka ada perjanjian lama yang disebut sebagai perjanjian lama dan juga perjanjian baru, tapi tidak membenarkan Nabi Muhammad sebagai nabi. Orang Yahudi hanya membenarkan perjanjian lama, nabi-nabi di perjanjian lama, tapi tidak membenarkan Yesus sebagai nabi juga enggak, apalagi Nabi Muhammad. Nah, jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu oleh mereka nggak dipercaya sebagai wahyu. Nanti ada disebut di sini. Bal yarawna, bahkan mereka memandang annal wahya datahu nata'ijut tarikh, bahwa wahyu itu sendiri adalah produk sejarah. Watisolul muballagh ilaihi bil bi'atil yahudiyah wan nasraniyah al mu'asharah lahu, dan hubungan orang yang menerima wahyu itu dengan lingkungan Yahudi dan Nasrani yang sezaman dengannya. Bal innahu, bahwasanya yang menerima wahyu Islam tadi, lam yuhsin fahmuha, pemahamannya atas wahyu jelek. Wa jama'aha bila tartibin au mangtikin, dan mengumpulkan wahyu itu tanpa ketertiban dan tanpa logika. Ya ini loh. Menurut Hanafi, selain kaum orientalis itu yang mayoritas Yahudi dan Kristen itu tidak mempercayai wahyu Islam, kalaupun dia percaya, dia melihatnya apa? Wahyu Islam ini produk dari sejarah. Satu itu. Kedua, wahyu Islam yang diterima Nabi Muhammad itu adalah berasal dari Yahudi dan Kristiani. Nabi Muhammad itu kan, misalnya kita tahu Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu pertama yang mengafirmasi bahwa beliau adalah nabi kan, apa, Warokoh bin Naufal, ya, benar ya, seorang ahlu kitab, tapi kemudian tidak lama kemudian setahun selanjutnya meninggal kan, ya. Nah itu adanya Warokoh bin Naufal itu jadi satu fenomena penting bagi mereka untuk mengatakan ada pengaruhnya orang luar deh gitu. Nah, jadi kaum orientalis melihatnya, satu, wahyu Islam nggak ada, ya. Kedua, kalaupun ada, ini adalah dari Judeo-Kristiani, ya. Ketiga, kalaupun wahyu Islam ya, kalaupun itu memang dari Judeo-Kristiani, yang ketiga adalah lam yuhsin fahmuha, salah paham. Wa bila tartib, kacau balau, au mangtik. Di sini teman-teman ada yang pernah baca Alkitab? Gak ada ya? Sudah. Jadi tidak hanya hatam Al-Quran, saya hatam hatam Al-Quran sering ya, kalian tiap minggu minimal ya. Hatam Alkitab juga. Nah, Alkitab itu memang ini tertib, Mas. Pembahasannya itu runut.
Dari kejadian, terus nanti teruslah keluaran dan seterusnya, itu runut dari mulai Nabi Adam terus sampai Nabi Musa, terus gitu. Nanti ada kidung-kidung gitu. Nah sementara kita kalau baca Al-Quran di awal kan langsung taruhlah Al-Fatihah, Al-Baqarah aja udah langsung dalikal kitabul udalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata itu. Jadi nanti ada Nabi Adam, nanti ada Nabi Ibrahim, nanti kemudian Nabi Nuh nggak tahu di mana. Nanti di ayat yang lain disebut lagi. Jadi bagi orang-orang orientalis ini gila tartib deh. Ada repetisi, ada pengulangan-pengulangan. Nah, itu loh. Tapi ada betulnya juga dalam pengertian urutannya bisa berulang-ulang ya. Nah, itu tadi. Jadi selain dianggap nyonteknya itu salah paham dan kacau. Oke. Qad yaftaridul ba'du minna su'an niyah fidzalika. Kadang sebagian dari kita membayangkan niat yang jelek terhadap pernyataan terhadap hal itu. Ini ba'du minna su'an niyah fidzalika ini nggak jelas ya Hanafi maksudnya apa. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang orientalis, mereka menggagas semacam ini itu ada niat buruknya juga gitu. Niat buruk untuk ya walantardo itu biasanya walantardo akal Yahudi wal Nasoro ya bagiannya dari ini sebenarnya. Kan nggak mau juga. Kalau kita itu kan sebenarnya umat Islam itu kita la nufarriqu baina ahadin min rusuli kan. Kemudian kita mempercayai semua kitab. Jadi kalau kalian nggak baca Alkitab itu ya nggak sesuai dengan Al-Quran sebenarnya. Kalau sesuai Al-Quran seharusnya baca Alkitab juga. Li'annal mustasriko, karena orientalis ya'rifu fi qararati nafsihi, mengetahui dari lubuk hatinya yang terdalam, anna tafsiro al-wahid lidh-dhahirah, bahwa satu-satunya penafsiran terhadap fenomena pemikiran Islam khususnya wa irja'uha ila usuliha, dengan mengembalikannya kepada asal usulnya fil wahyi, pada wahyu. Wa ma'adzalika yudiru dhahrahu, tapi karena tadi ya mereka punya pemandangan semacam ini tentang wahyu, yudiru dhahrahu, dia berpaling dari wahyu. Wa yuhawilu ijada usulin tarikhiyatin wa ijtimaiyatin laha, dan berupaya untuk menghadirkan asal usul sosiohistoris baginya. Ya, karena ini taruhlah bagi Hanafi ya, pemikiran Islam itu sumbernya dari tiga hal ini. Cuman karena orientalis tidak mempercayai wahyu Islam, ya, nah kemudian orang orientalis menghadirkan orang tua baru bagi pemikiran Islam. Bukan tiga hal ini, dua ini aja, sejarah dan sosial. Gitu. Nah, tapi ya Hanafi sepertinya konservatif ya di sini ya. La ya'ni hada, hal ini tidak berarti taujiha nida'in lil bahithina liturasinal qadim mengarahkan atau menyeru peneliti tradisi lama kita ayyuminu awalan bil wahyil islami, untuk pertama-tama mempercayai wahyu Islam, tsumma yabhatsu tsaniyan turatsanal qadim, kemudian yang kedua mereka baru mengkaji tradisi lama kita. Bal yakni, tapi yang dimaksudkan annal bahitha, bahwa peneliti yumkinuhu ayyasifa nas'atat turathi wa tatawwurihi, mungkin bagi peneliti untuk mendeskripsikan kemunculan tradisi wa tatawwurihi, dan perkembangannya, wa kaifiyati khurujihi min masadirihil ula, dan cara kemunculan tradisi dari sumber pertamanya, wahyu maksudnya. Fahuwa yuqarriru waqi'an, tradisi itu menentukan realitas, maksudnya mengungkapkan
realitas. Ini pemikiran Islam disebut juga tradisi ya, nanti ya, tradisi. La yahtaju ila imanin musbakin bil usul, tidak diperlukan untuk mengimani sumber-sumbernya. Ini loh. Hanafi mengatakan begitu. Ketika Hanafi mengkritik orientalis yang tidak percaya kepada wahyu, apakah dengan demikian Hanafi mengatakan bahwa semua pengkaji Islam harus percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah? Kemudian itu kan sering kita dengar tuh, ya. Jadi kalau misalnya, wah ini kajiannya orientalis nih, wah ini kajian kan misalnya ada orang Indonesia kan belajar Islam di Jerman, ada loh apa namanya pakar hadis di Indonesia ini alumni Leiden, S2-nya di Leiden, S3-nya di Jerman. Di Jerman belajar hadis, Mas. Itu kan suka dinyinyirin ya, belajar hadis kok orientalis. Nah, Hanafi nggak sepakat juga kalau kemudian menafikan kemungkinan orang luar Islam, orang yang tidak mempercayai Al-Quran untuk dilarang mempelajari pemikiran Islam. Karena tuh belajar Islam harus tahu wahyu. Nah, Hanafi enggak juga. Ya. Semua bisa mempelajari. Kalau kayak gitu, yang berarti Islam bukan bukan rahmatan lil alamin dong, ya kan? Kalau yang boleh mempelajari dan mengungkap Islam itu hanya kita aja, ya berarti Islam membatasi diri. Nah, karena Islam ini luas ya, siapapun boleh mempelajarinya. Justru dari awal Islam itu kuat di situ. Nah, tadi yang ditekankan oleh Hanafi apa? Seyogianya peneliti Islam itu tahu asal usulnya. Jadi membahas sesuatu itu dari kemunculannya, perkembangannya, kemudian bagaimana dia muncul dari sumbernya dan seterusnya. Itu loh. Jadi Hanafi mengatakan jangan ngomongin yang di luar. Ini kan kajian luar ini. Maksudnya begini. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Kalau kita mengkaji pemikiran dari sisi sosial dan sejarah, itu kritik eksternal, Mas. Tidak mendalam. Nah, kalau ini Hanafi ingin masuk ke dalam-dalamnya sampai ke wahyu-wahyunya. Jadi ini kritik internal, ya, intrinsik, ya, masuk ke dalam, relung ke dalamnya. Nah, kalau ini nih masih penelitian ya di permukaan lah. Kayak kalian kalau bahas tentang apa ya tadi Imam Syafi'i cuma ngomong biografinya gitu-gitu doang, kan masih di luar ya, tidak sampai ke masalah dalam-dalamnya. Nah gitu loh. Kemudian dia mengatakan bahwa pemikiran Islam dan wahyu itu berusaha untuk menjadi mirror, menjadi cerminan bagi realitas. Dan ini kita melihat pemikiran Islam bisa kan tahu realitas loh, ya, realitas zaman itu dan seterusnya. Dan ini jadi menurut Hanafi bukan sesuatu yang perlu dipikirkan mendalam, dan tidak harus diyakini gitu loh, ya, bahwa wahyu Islam itu merepresentasikan realitas saat itu. Pemikiran Islam juga mengungkapkan realitas. Itu tidak mengharuskan kita mempercayai sesuatu. Contohnya misalnya gini lah. Kalau Mas Faik mempelajari apa misalnya Nazi, apakah harus mempercayai bahwa Nazi itu benar dulu? Kan nggak harus, ya kan? Kita mempelajari Nazi, kemudian kamu belajar Nazi, berarti kamu pro Nazi. Ya belum tentu, ya kan? Di Indonesia ini ada Romo yang menjadi pakar narsisme. Apakah beliau jadi orang narsis? Ya enggak. Apakah beliau sebagai pakar itu beliau juga marxis? Kan enggak. Nah gitu lah. Sama artinya kajian tentang suatu pemikiran itu tidak mengharuskannya
untuk menjadi penganut yang meyakini apa yang dikajinya itu. Macam itu. Wa tasmahu ba'dul manahij al-gharbiyah al-mu'asyirah bidzalika. Sebagian metode barat itu membenarkan hal itu. Dia bahwa kita harus kembali kepada asal, ya. Hanafi mengen apa? Kembali ke asal. Nah, ini sama. Contohnya di sini yang dimaksud adalah fenomenologi. Fenomenologi itu kembali ke asal. Jadi salah satu ajaran fenomenologi adalah kalau ketemu pemikiran kita bracketing dulu. Masih ingat bracketing ya? Bracketing itu kita jangan membenarkan atau menolaknya, tunda aja. Nanti kemudian melihatnya sebagaimana dirinya, ya, tanpa mengacu kepada perspektif luar. Misalnya mau mengenal Mas Aji, ya kenalilah Mas Aji. Gak usah saya dengerin Mas Faik opininya tentang Mas Aji seperti apa, Mas Fadil seperti apa, gak usah. Jadi langsung kepada sumbernya, semacam itu. Kembali kepada sumber, tanpa teori, tanpa perspektif yang lain. Nah, ini sama tadi. Kalau mau melihat pemikiran Islam menurut Hanafi, lihat dia apa adanya. Dia sumbernya apa ya? Kalau katanya kata orang Islam dari wahyu, ya baliknya ke wahyu. Jangan kemudian ngasal kemana-mana gitu loh, kata dia. Ya. Wa yaqau al-bahithun al-muslimuna aidan fi nafsil khata wa hum mu'minuna bil wahyi. Peneliti muslim juga jatuh pada kekeliruan yang sama dengan orientalis meskipun mereka mempercayai wahyu. Mereka kalau sebagian umat Islam ada yang kesini juga. Tadi saya sebut Mahmud Ismail sekali gitu. Jadi Hanafi ya kan dia ngeritik teman-temannya juga. Kalau jatuhnya ke sini nggak masuk ke ranah-ranah ini, menurut Hanafi ya dia bisa jatuh ke kekeliruan orientalis juga. Dia menghadirkan sumber lain bagi pemikiran Islam dan tidak masuk kepada asal usulnya. Al-mas'alatu idan, yang jadi masalah dengan demikian, al-wa'yu bi tabi'ati turas, kesadaran tentang tabiat tradisi, wa nau'iyatihi, dan coraknya tradisi, wa nas'atihi, dan kemunculan atau pembentukan tradisi, wa binaihi, dan struktur tradisi. Jadi yang penting bagi Hanafi bukan semua pengkaji pemikiran Islam itu harus mempercayai bahwa Al-Quran itu wahyu ilahi. Ini kan Hanafi bicara tidak dengan umat Islam doang, dengan semua pengkaji Islamic Studies, kan tidak hanya Muslim. Dia bilang semua boleh mempelajarinya. Tapi yang jadi masalah bukan sekedar percaya wahyu Islam itu adalah wahyu atau apa, Al-Quran itu wahyu atau tidak, bukan di situ. Tapi kita perlu mengetahui tradisi pemikiran ini seperti apa dia, sumbernya seperti apa, perkembangannya seperti apa, strukturnya seperti apa, semacam itu. Secara komprehensif. Tidak hanya kritik eksternal terhadapnya, tapi juga kritik internal. Malam ini cukup sampai sini saja. Kebetulan saya agak flu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.